Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya diberikan kesempatan untuk berbicara, singkat saja. Setuju dengan apa yang disampaikan ataupun yang dibahas secara keseluruhan. Tetapi poin pentingnya di sini yang disampaikan oleh Bung Refli Harun dengan Bung Edi Mulyadi, bahwa yang terutama di sini adalah tangkap dan adili Jokowi. Baru maksudkan Gibran. Yang lain-lain menyelesaikan. Kita juga semuanya mendukung. Tetapi di sini saya perlu ingatkan kepada seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada. Peristiwa yang kemarin terjadi tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus. Sejak awal saya sudah mewanti-wanti bahwa ada kekuatan tertentu yang berada atau yang menunggangi gerakan ini. Sebagian juga saudara-saudara kita yang memang berjiwa nasionalis juga turun ke jalan. Jadi ada dua kelompok besar. Tetapi kalau kita bisa memetakan kelompok-kelompok mereka yang melakukan adu domba, yang melakukan penjarahan dan pembakaran, itu adalah murni kelompoknya mereka yang menciptakan situasi supaya Prabowo segera lengser dan digantikan oleh Gibran. Ini tidak bisa dibiarkan. Tetapi satu pembelajaran penting yang bisa kita petik dari itu, bahwa tidak ada kekuatan selain persatuan. Kita bisa buktikan, tidak ada kekuatan selain persatuan. Markas-markas polisi semuanya bisa diterobos karena kekuatan persatuan. Meskipun mereka menghadapi moncong senjata. Jadi ini pembelajaran penting kepada pemerintahan Prabowo, kepada Kapolri. Jangan arogan dengan rakyatmu. Ketika rakyat sudah merasakan kelaparan, sudah merasakan kesulitan hidup karena kesewenang-wenangan kalian, tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk rakyat, maka rakyat seketika akan bangkit dan bersatu menyelamatkan bangsa ini. Saya bisa pastikan itu. Dan saya ingatkan kepada pemerintahan Prabowo, jangan masih lepaskan sandera dari tangan ikatan-ikatan sanderamu itu. Segera lepaskan sanderamu itu. Karena jika tidak, bangsa ini akan hancur. Jika Bapak dipaksakan untuk turun dengan cara-cara mereka, maka negeri ini dipastikan akan hancur. Dan daripada hancur, kita harus menyelamatkan negeri ini dengan cara revolusi. Tidak ada cara lain. Selamatkan negaramu. Negeri ini bukan punya presiden, bukan punya DPR, bukan punya siapa-siapa, tetapi punya kita semua. Setuju? Bangkit dan bersatu. Kalau ingin menang, kita harus kuat. Kalau ingin kuat, kita harus bersatu untuk menciptakan persatuan, sambung silaturahmi sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Rizwan. Terima kasih. Berikutnya Pak Tebi, silakan. Pak Tebi. Pak, ada pun Anda tahu. Nah, itu aja Pak Tebi. Itu aja. Di situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama ingin menyampaikan aja, November 2015 saya dengerin paparan teman saya orang BIN waktu itu. Paparan terbuka di gedung Kartika Chandra 2 kali dalam 2 minggu, dan teman saya yang paparan ini dipanggil sama LBP dan dimaki-maki. Apa paparannya? 2015 November. Yang pertama paparannya adalah
DPR dikendalikan oleh PKI Gaya Baru. Kedua, polisi dikendalikan oleh PKI Gaya Baru. Ini kejadian saya nggak percaya waktu. Dia tanya, percaya nggak Bang? Saya bilang 25% lah. Jadi ini bukan barang baru. Apa maknanya? Mereka melakukan ini bukan reaktif. Mereka merencanakan sudah jauh-jauh hari sejak 98. Saya nggak mau ikut 98. Saya bilang itu PKI yang main. Kenapa? Musuh besar mereka adalah Pak Harto. Anda lihat kode medsos, apa-apa Orde Baru. Jadi Orde Baru dianggap salah. Contoh jelek Orde Baru, otaknya nggak dipakai. Orde Baru yang ngancurin PKI. Digitan kok, Orde Baru, contoh jelek. Saya bilang otak kapan mau dipakai ya? Jadi kita rada-rada kurang pakai otak.